Oke, selamat malam teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang apa itu hipnotis, ya, bagaimana kondisi orang dalam kondisi hipnotis itu seperti apa, apakah dia sadar atau tidak. Nah, saya akan berbagi pengetahuan untuk kalian yang masih awam tentang hipnotis ini ya. Untuk kalian yang sudah memahami atau bahkan sudah menguasai secara expert, saya sarankan untuk men-skip video ini. Oke. Apa itu hipnotis? Hipnotis itu sebuah teknik komunikasi yang biasa teman-teman kita praktisi hipnotis itu menyebutnya dengan seni komunikasi. Ya, seni komunikasi mempengaruhi pikiran, terutama pikiran bawah sadar seseorang atau lawan bicara kita, menggunakan teknik-teknik tertentu atau bahasa-bahasa atau pola-pola bahasa tertentu dalam ilmu hipnotis ini. Ya, apakah orang yang terhipnotis itu orang yang sudah dihipnotis, tidur hipnotis seperti yang kalian lihat di TV-TV itu, orangnya sadar atau tidak? Jadi orang dalam kondisi hipnotis seperti itu, yang tidur seperti yang kalian lihat di TV-TV itu, sebenarnya dia masih sadar. Dia masih bisa mengontrol dirinya, masih bisa mengontrol pikirannya. Bukan berarti orang yang dihipnotis itu hilang kesadaran sama sekali. Itu tidak. Jadi dia masih memiliki kesadaran yang penuh untuk mengontrol dirinya, untuk mengontrol pikirannya. Dan jikapun dia mau untuk menolak sugesti yang diberikan, itu masih tetap bisa. Mengapa demikian? Karena itu tadi, orang yang sudah tidur hipnotis, ya, itu dia masih sadar. Beda dengan orang yang tidur normal pada umumnya, tidur istirahat malam seperti itu contohnya, itu dia nggak bisa dengar apa-apa, dia sudah tidak ingat apa yang terjadi pada dirinya saat dia tidur. Kalau dia tidur hipnotis, dia masih bisa mendengar suara di sekitar dia. Dia masih bisa atau sadar dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Digigit nyamuk pun dia masih terasa. Contohnya seperti ini, kalian sudah ngantuk nih, misalnya nih, kalian sudah ngantuk, sudah bersiap untuk pergi tidur, sudah rebahan di kasur, tapi televisi ini masih menyala, sementara Anda sudah rebahan di kasur, sudah merem, memejamkan mata. Kemudian ada orang lewat, Anda masih bisa mendengar langkah kakinya, suara gesekan kakinya dengan lantai, suara TV-nya yang ada di dekat Anda yang masih menyala itu, Anda masih bisa mendengarnya. Nah, itu adalah contoh orang dalam kondisi hipnotis ringan. Beda dengan orang yang sudah tertidur normal, sudah tidur nyenyak sekali. Itu dia sudah nggak dengar suara di sekitarnya, bahkan dia tidak tahu, dia tidak merasakan apa yang terjadi pada tubuhnya. Meskipun digigit nyamuk, dia nggak akan terasa. Itu adalah tidur normal.
Itu bedanya dengan tidur hipnotis. Lah Mas, kalau di TV-TV itu penghipnotisnya ngomong tidur lebih nyenyak, lebih dalam, lebih nyenyak, lebih dalam. Iya, tidur hipnotis lebih dalam, bukan tidur normal. Kalau dia tidur normal, dia nggak akan bisa mendengar suara penghipnotisnya. Jadi kondisi tidur hipnotis dengan tidur normal itu sangat berbeda. Sebelum tidur normal itu adalah fase yang harus dilewati, itu adalah tidur hipnotis ya. Dan di fase itu adalah saat yang tepat untuk memasukkan sugesti atau memberikan sugesti ke pikiran bawah sadar, karena di saat kondisi dalam fase itu filter mental seseorang itu tidak aktif. Filter mental itu adalah sistem dalam pikiran manusia yang bertugas untuk menganalisa setiap informasi yang masuk ke dalam pikirannya. Nah, saat kondisi hipnotis, filter mental seseorang itu nonaktif. Jadi setiap informasi yang masuk itu tanpa dianalisa, sehingga sugesti yang dimasukkan itu langsung diterima di pikiran bawah sadar. Seperti itu teman-teman. Oke, cukup sekian saya berbagi pengetahuan tentang hipnotis yang mungkin nggak terlalu banyak, yang sedikit ini ya. Mungkin nanti atau di video-video yang selanjutnya kita akan bahas lagi, saya akan sharing lagi pengetahuan saya tentang hipnotis yang tidak banyak ini ya. Cukup sekian, jangan lupa subscribe-nya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Sekiranya saya bisa menjawab, saya akan balas pertanyaan kalian. Terima kasih.